Halo Rek, selamat datang di podcast FOMO, Forum Obrolan Mahasiswa. Oke. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Surabaya. Nah, berhubung tamu kita ini calon-calon guru masa depan Indonesia nanti, kali ini kita akan membahas topik yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia sendiri, yaitu tentang kurikulum merdeka. Nah, sekarang kan diterapkan kurikulum merdeka yang mulai dari tahun berapa? 2020 kalau nggak salah ya. Nah, sekarang itu masih banyak pro dan kontra terkait kurikulum merdeka itu sendiri. Banyak masyarakat yang berharap terkait pada saat pemilu ke depan nanti, pada saat berganti menteri, kita berharap juga untuk berganti kebijakan. Nah, menurut kalian, kira-kira kurikulum merdeka ini apakah efektif atau menurut kalian ada pandangan lain tentang kurikulum merdeka ini diterapkan di Indonesia? Menurut pandangan pribadi saya setuju, terutama dengan prinsip yang ada pada kurikulum merdeka yang fokus pada siswa. Pembelajaran diarahkan agar lebih relevan dengan kebutuhan siswa di dunia nyata, dan juga guru sebagai fasilitator. Guru didorong untuk lebih inovatif dalam mengelola kelas. Dengan adanya P5, pendekatan ini juga memperkaya pengalaman belajar siswa dengan nilai kebangsaan, dan juga kurikulum merdeka ini baru saja disahkan secara resmi di tahun 2024 ini. Nah, jika diubah dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan guru, siswa, dan orang tua. Nah, karena mereka akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Kalau menurut saya pribadi mungkin hampir mirip dengan Trisa. Dalam kurikulum merdeka itu di sana ada kebebasan dalam pembelajaran. Jadi untuk guru sama siswa itu memiliki fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Guru memiliki kebebasan untuk menyesuaikan metode, strategi, dan materi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dan kondisi lingkungan sekolah. Siswa sendiri juga diberikan kesempatan untuk lebih aktif memilih pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi mereka, sehingga proses belajar menjadi lebih relevan, kontekstual, dan bermakna. Lalu, dalam peran guru juga ada peningkatan. Kurikulum merdeka memberikan keleluasan kepada guru untuk berinovasi dalam proses pembelajaran. Guru juga dapat menyesuaikan metode, media, dan strategi pengajaran berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa serta kondisi lingkungan sekolah. Wah, ternyata yang setuju ya tentang kurikulum merdeka ini, karena memang dari kurikulum merdeka sendiri memfokuskan tentang kebebasan dari siswa sendiri untuk belajar mandiri, dan juga pembelajaran kurikulum merdeka ini sangat fleksibel ya. Namun pasti ada yang kontra terkait kurikulum merdeka. Kira-kira apakah ada yang kontra terkait kurikulum merdeka sendiri? Kalau menurut saya sendiri sih, saya tidak setuju. Karena apa? Karena kurikulum merdeka itu mengedepankan pembelajaran yang fleksibel, kemudian berbasis pada kompetensi, serta pengembangan karakter, sehingga mengharuskan guru untuk mengubah pendekatan pengajaran. Namun di Indonesia sendiri itu masih banyak guru, terutama pada daerah terpencil, masih belum memahami pengetahuan serta keterampilan untuk beradaptasi pada kurikulum merdeka. Kemudian pelatihan guru juga masih belum merata dan belum mencakup aspek yang diperlukan. Betul, saya juga setuju dengan pendapatnya Azia tadi. Kalau dari saya sendiri, saya kurang setuju itu karena faktor kurangnya infrastruktur. Seperti kita ketahui, dalam penerapan kurikulum merdeka sendiri itu kan berusaha mengoptimalkan penggunaan teknologi. Sedangkan kita tahu pada kenyataannya di Indonesia ini sendiri penggunaan teknologi atau ketersediaan teknologi itu belum sepenuhnya merata. Seperti misalnya di daerah perkotaan mungkin kebanyakan sekolah itu sudah menyediakan atau memberikan perangkat lunak atau perangkat kelas seperti komputer, laptop, tablet dan sebagainya
menunjang pembelajaran siswa. Tapi di desa sendiri kan masih jarang sekolah menyediakan perangkat tersebut. Kalau di desa sendiri biasanya itu kan dari siswanya sendiri untuk penyediaan alat pembelajaran tersebut. Namun seperti yang kita ketahui, tidak semua siswa tentunya mampu membeli atau mendapatkan alat pembelajaran tersebut yang mumpuni. Selain itu adanya keterbatasan koneksi atau sinyal. Mungkin kalau di daerah kota sendiri kan sinyal atau koneksi itu sudah lumayan bagus atau bahkan sudah bagus. Namun di desa sendiri kan juga masih sulit untuk akses internet tersebut. Sedangkan dalam pembelajarannya sendiri kan siswa pastinya membutuhkan koneksi internet untuk mengakses pembelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi faktor kurangnya infrastruktur menurut saya juga berpengaruh dalam hal ini. Pada kurikulum Merdeka ini kan kita sudah ketahui ya kalau ujian nasional itu ditiadakan, sedangkan zonasi itu diadakan. Nah, sedangkan di ujian nasional sendiri itu kan siswa itu kan dihadapkan dengan penentuan masa depan dari ujian nasional itu. Jadi mereka merasa seakan dengan melakukan ujian nasional itu akan meningkatkan motivasi para siswa tersebut. Lalu hasil-hasil ujian nasional itu yang di rata-rata juga bisa meningkatkan citra sekolah, dan kualitas guru itu pun diperlihatkan dari hasil belajar ujian nasional yang ada di ujian nasional tersebut. Lalu saya tidak setuju adanya zonasi tersebut dikarenakan di lingkungan saya ya, sepengalaman saya sendiri itu zonasi itu bisa dipalsukan. Mereka itu bisa memindahkan nama ke kakak, saudara atau saudara lah ya, itu dipalsukan domisilinya. Nah, sedangkan siswa-siswa yang rumahnya tidak terletak di dekat-dekat sekolah sendiri pun juga membutuhkan untuk melanjutkan sekolah. Lalu mereka akan terpaksa untuk mendaftar ke sekolah swasta. Nah, tidak semua siswa orang tuanya itu kan mampu ya dalam keadaan ekonomi. Nah, dari keadaan tersebut itu bisa kita lihat kalau siswa-siswa itu kalau kita tetap melanjutkan zonasi ini, siswa-siswa itu akan banyak yang putus sekolah dikarenakan ekonomi gitu. Wah, jawabannya sangat variatif sekali ya dari teman-teman kita. Karena memang benar sih, kurikulum Merdeka ini kan dari adaptasi luar negeri ya, kalau berasal dari negara Finlandia. Nah, memang kurikulum ini sangat bagus untuk anak-anak, namun karena kondisi geografi Indonesia ini sepertinya kurang cocok ya di adaptasi keseluruhan ya. Karena mengingat baik dari SDM maupun dari infrastruktur dari Indonesia sendiri itu kurang memadai ya. Nah, sekarang kan udah ganti menteri ya. Sekarang bisa dari 3 ya kalau nggak salah ya. Ada Mendikti, Mendikdasmen dan juga Mendikbud. Ada cuplikan video dari Prof. Mukti ini selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait tentang wacana pembuatan Dikbud. Kita saksikan berikut ini. Gambaran kurikulum baru Menteri Pendidikan oleh Prof. Abdul Muti. Tuntutan materi pelajaran yang sangat tinggi, walaupun kata beberapa teman kementerian yang menjabat itu sudah dikurangi banyak. Nah, setelah menonton video cuplikan dari Prof. Mukti tadi, kira-kira ada tanggapan atau pandangan tidak tentang kan Prof. Mukti ini kan sedang mewacanakan tentang Dikbud ini. Menurut kalian itu efektif atau tidak ya terkait wacana dibuat oleh Prof. Mukti? Kalau dari video yang kita lihat tadi ya, kita harus meluruskan dulu kalau deep learning ini bukan kurikulum atau bukan pengganti dari kurikulum Merdeka. Jadi deep learning ini direncanakan oleh Prof. Abdul Mukti itu sebagai pendekatan pembelajaran untuk mengarahkan pembelajaran Indonesia nantinya mau dibuat seperti apa. Nah, deep learning sendiri itu pembelajaran yang mendalam. Jadi cara mempelajari sesuatunya itu secara mendalam. Jadi tidak hanya sekedar siswa itu diberi pengetahuan kemudian dia menghafal, tidak seperti itu, tapi dia lebih ke
diberi pengetahuan dan turut aktif dalam pembelajaran tersebut. Jadi siswa nantinya lebih memahami pembelajaran itu dan pembelajaran itu nanti lebih bermakna bagi siswanya, sehingga siswa-siswa tersebut nanti akan bisa mengingat pembelajaran tersebut karena diterapkan langsung dalam kehidupan. Nah, dalam deep learning ini Profesor Abdul Mukti itu tadi menyebutkan ada 3 bagian ya. Yang pertama yaitu mindful, kemudian yang kedua itu meaningful, dan yang terakhir adalah joyful learning. Nah, mindful learning sendiri ini itu guru itu menyadari bahwa murid-muridnya itu berbeda-beda. Jadi gurunya harus lebih peka bahwa murid-murid ini tidak memiliki pengetahuan yang sama. Jadinya nanti ketika proses pembelajaran itu, murid ini, misalnya muridnya bertanya ke guru, apakah benar seperti ini? Nah, itu guru itu tidak boleh langsung menyalahkan, tapi guru harus meluruskan. Misalnya seperti yang ada di video Prof. Abdul Mukti, dicontohkan bahwa guru agama itu menjelaskan mengenai air kepada siswanya. Nah, memang dari awal dijelaskan dulu air itu ada banyak jenisnya seperti ini. Kemudian untuk air yang digunakan dalam beribadah itu ada jenisnya seperti ini dan seperti ini. Nah, kalau nanti misalnya siswa tersebut menyebutkan bahwa air itu salah, nah itu guru tidak boleh langsung menyalahkan, tapi guru ini harusnya memberikan meluruskan dulu kalau air ini memang benar termasuk jenis air, tapi dia tidak bisa digunakan untuk beribadah seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada meaningful learning. Kan tadi udah dijelaskan tentang mindful learning. Nah, yang kedua ada meaningful learning, yaitu pembelajaran bermakna, di mana nanti peserta didik itu harus tahu tujuan dari belajar itu apa sih, bukan hanya hari ini aku belajar menghitung tapi nggak tahu aku menghitung nantinya akan untuk apa ke depannya, untuk apakah bisa untuk pekerjaanku atau tidak. Itu peserta didik kurang memahami hal tersebut, dan poin ini sering kali dilupakan dalam pembelajaran ya intinya. Terus setelah itu anak-anak yang sudah mengerti tujuan dari pembelajaran itu akan lebih mudah menciptakan motivasi belajarnya. Dari motivasi yang tinggi untuk belajar akan menimbulkan kegemaran yang baik untuk belajar itu sendiri. Dan kegemaran yang baik ini akan menciptakan kebahagiaan sendiri dari peserta didik itu, dan disebut oleh Prof. Abdul Mukti sebagai joyful learning. Mengapa nggak disebut fun learning? Karena kerap kali ya Intan, dalam kehidupan ini implementasinya itu dijadikan fun learning, ya kan? Sebagai lucu-lucuan saja, tapi lucu tidak ada makna di dalamnya. Lucu tapi tidak menyenangkan. Iya, betul sekali. Padahal gembira di sini tuh bukan hanya lucu ya, tapi gembira itu ketika peserta didik mampu memahami pembelajaran itu dan mengerti hal-hal baru dalam pembelajaran tersebut, dan yang penting peserta didik itu tidak dalam posisi tertekan saat belajar. Jadi peserta didik itu tidak merasa terberatkan oleh pembelajaran tersebut. Betul. Jadi kami berdua itu setuju sekali dengan pembelajaran deep learning ini. Kan tadi udah dijabarin tentang pengertian deep learning juga, terus 3 elemennya. Selanjutnya kita akan bahas kenapa sih ini sangat baik dilakukan. Karena pendekatan pembelajaran ini mampu memberikan materi yang ringan dan cara penyampaiannya oleh guru itu lebih mendalam. Nah, mendalam yang dimaksud di sini itu seperti yang udah aku jelasin tadi ya, siswa itu nggak hanya menerima pengetahuan, menerima pembelajaran dari guru secara dasar, tapi siswa tersebut juga diajak untuk turut aktif dalam pembelajaran tersebut. Jadi setelah guru itu memberikan pengetahuan, siswa itu tidak hanya menghafal dan memahami pengetahuan tersebut, tapi siswa itu juga turut aktif dalam pengetahuan, dan pengetahuan ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pemahamannya tadi. Jadi misalnya siswa tersebut diajarkan cara untuk menulis puisi. Nah, tapi siswa tersebut harus diajari juga bahwa puisi ini nanti bisa digunakan untuk kehidupan seperti ini, bisa diterapkan dalam kehidupan. Jadi siswa ini bisa siap untuk menghadapi kehidupan ke depannya
dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapatkan tadi. Jadi pengaplikasi pengetahuannya itu lebih relevan. Ya, harus disesuaikan juga dengan kehidupan siswanya. Jadi siswa sendiri nantinya akan lebih bisa berpikir kritis ke depannya. Nah, jadi deep learning ini juga nantinya nggak menuntut sebenarnya, mendorong siswa itu buat dia lebih berpikir kritis, juga bisa komunikatif dan bisa bekerja sama dengan orang-orang dan lingkungan di sekitarnya. Jadi siswa ini nanti nggak hanya diam, nggak hanya pasif di kelas, tapi siswa itu akan aktif dan istilahnya kepo ya, karena dia nanti, oh pembelajarannya seru nih, aku mau tahu nanti kita mau belajar apa lagi, selanjutnya kita mau ngapain lagi. Jadi siswanya akan tertarik untuk mengikuti pembelajaran itu Karena motivasinya besar. Ya. Dari mindful tadi. Nah. Begitu menurut kita. Wah, bagus sekali ya pernyataan dari Kak Ida dan juga Kak Isha tadi. Karena memang pendekatan deep learning yang diusulkan oleh Prof. Mukti ini sangat baik untuk kemajuan bangsa ini ya. Nah, kalian kan calon-calon guru Indonesia nanti ya. Doakan saja mungkin kalian bisa jadi menteri untuk masuk nanti ya. Amin. Nah, menurut kalian itu apa sih solusi dari permasalahan yang kita hadapi saat ini untuk 5 tahun ke depan ya? Barangkali kalian ada masukan atau juga saran untuk menteri kita sekarang? Kalau dari saya sendiri ya, mengenai tanggapan atau solusi saran untuk kurikulum pendidikan di Indonesia 5 tahun ke depan, jika bisa saya mengatakan, kita lihat keadaannya saat ini dan juga dari yang telah dikatakan oleh teman-teman saya tadi, salah satu poin utama permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah mengenai sumber daya, entah itu sumber daya dari sumber daya manusia sendiri, dari bagaimana kualitas dari guru yang kita punya dan juga infrastruktur, itu menjadi salah satu poin yang sampai saat ini tuh belum bisa teratasi. Kalau dari saya pribadi sendiri, salah satu keinginan saya adalah bagaimana cara pemerintah untuk memberikan peningkatan pada kualitas dan juga mutu dari guru. Bagaimana cara pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari guru itu sendiri lebih baik. Kalau kita acukan lagi pada pendekatan deep learning yang ingin digalakkan oleh Profesor Abdul Mukti, guru itu kan harus mengerti dari apa sih deep learning itu sendiri ya. Takutnya jika mereka tidak tahu apa itu pendekatan deep learning, mereka tidak bisa menerapkannya dengan baik. Misalnya kan deep learning itu ada 3 aspek. Yang pertama itu adalah aspek mengenai joyful atau bagaimana pembelajaran itu dibuat lebih positif dan menyenangkan. Takutnya jika guru itu tidak tahu bagaimana cara mengimplementasikan joyful itu, mereka malah membuat hal yang harusnya positif atau menyenangkan itu malah dibuat bermain-main oleh dari peserta didik itu sendiri. Jadi menurut saya pemerintah harus membuat peningkatan kualitas guru itu lebih baik. Bagaimana caranya? Ya banyak caranya, dengan cara mengadakan pelatihan yang berkelanjutan, kemudian pelatihan itu dengan bagaimana penggunaan teknologi di dalam pembelajaran. Kan kita ini sudah di zaman yang modern ya, pastinya kita harus menggunakan teknologi agar bisa menyesuaikan dengan zaman sekarang. Terus kemudian juga bagaimana pengembangan kurikulum yang sudah ada itu harus bisa digunakan dengan baik. Kemudian juga bagaimana secara guru itu manajemen kelas. Kan kita tahu sendiri bahwa karakteristik peserta didik dalam kelas itu kan berbeda-beda. Pastinya guru harus bisa membuat manajemen kelas dengan baik. Nah, selain itu salah satu yang harus dibutuhkan guru dalam membuat kelas itu lebih nyaman dan pembelajaran itu berlangsung dengan baik adalah adanya fasilitas. Ya seperti yang saya katakan tadi bahwa fasilitas di Indonesia itu kan kurang untuk pendidikan. Nah, guru sendiri mau membuat suatu pembelajaran yang menyenangkan itu menjadi kurang efektif kalau fasilitasnya kurang ada. Misalnya kita mau memperkenalkan teknologi kepada anak didik kita mau mengajarkan mereka tentang coding ataupun tentang penggunaan Microsoft dan sebagainya, tapi kita sendiri tidak mempunyai alatnya, kita tidak mempunyai komputer, kita tidak mempunyai perangkat lunak ataupun dan sebagainya. Nah, itu membuat pembelajarannya tidak bisa diterapkan dengan baik. Jadi fasilitas di situ sangat penting. Nah, salah satu hal lagi yang paling saya temui itu adalah kurangnya ada perpustakaan. Nah, itu padahal perpustakaan itu sangat penting ya, di setiap sekolah itu sangat penting. Bagaimana guru mau membuat anak-anak itu gemar membaca jika di sekolah sendiri tidak disediakan perpustakaan, tidak ada buku-buku yang mumpuni untuk setiap jenjang untuk
bisa mereka membaca seperti itu. Nah, selain itu masih tentang guru ya. Nah, kita tahu polemik tentang guru yang sampai saat ini juga belum teratasi adalah mengenai pemberian insentif dan juga apresiasi. Kalau kita sebutnya adalah gaji guru. Kita tahu sendiri kalau gaji guru saat ini tuh ya bisa dibilang apa ya, untuk guru honorer itu kalau kita sebutkan itu kayak ya kurang lah, tapi penonton pasti juga sudah tahu sendiri mengenai hal tersebut. Nah, bagaimana pemerintah itu dalam menanggapi hal tersebut? Kalau kita pikir itu kita menuntut guru untuk bisa mendidik peserta didik dengan baik, untuk bisa membangun sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Kalau guru saja malam hari mereka ketika menyiapkan pembelajaran mereka harus memikirkan, aduh besok makan apa ya, besok anak saya harus saya kasih sapu dengan apa gitu. Mereka harus memikirkan hal tersebut. Jadi guru itu jangan diberikan beban ganda. Kalau guru itu dituntut untuk bisa memberikan pembelajaran yang efektif, yang menyenangkan dalam kelas, seharusnya pemerintah juga bisa istilahnya sedikit mengurangi beban guru sebagai seorang manusia ketika mereka menjadi seorang ibu atau ketika menjadi seorang ayah, seperti itu. Nah, selain itu salah satu hal yang menjadi poin utama di sini yang saya bicarakan adalah mengenai literasi. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini dalam literasi itu sangat istilahnya jeblok ya, seperti istilahnya turun lah gitu. Nah, bagaimana pemerintah itu harus benar-benar menggalakkan literasi itu sejak dini. Anak-anak itu dikenalkan mengenai literasi, terus ditanamkan bagaimana literasi itu sangat penting untuk kita ke depannya. Kalau dengan literasi kamu itu akan memperoleh pengetahuan dan wawasan. Begitu. Bagaimana kita menerapkan itu kepada anak didik kita? Bukan hanya guru, tapi juga harus dari masyarakatnya sendiri, dari orang tuanya sendiri sebagai orang yang bertanggung jawab di rumah juga harus menanamkan hal tersebut. Jadi tidak bisa memberikan sepenuhnya pendidikan itu kepada pihak sekolah dan juga pihak guru. Pihak orang tua juga sebagai salah satu faktor terbesar juga bagaimana anak itu memiliki motivasi besar untuk belajar. Jadi orang tua itu harus memberikan sebuah motivasi, nah kamu tuh harus sekolah karena pendidikan itu sangat penting. Pendidikan itu gunanya untuk ini loh. Kamu sekolah itu tidak hanya untuk seperti ini, tapi kamu itu sekolah itu gunanya untuk ini seperti itu. Bagaimana kita dapat memberikan motivasi yang penuh kepada anak untuk mereka bisa mau belajar, mau bersekolah dan bersemangat seperti itu. Mungkin kalau dari saya cukup seperti itu. Baik, menambahi apa yang dikatakan Kak Anissa barusan. Sebenarnya solusi itu sangat banyak ya. Pasti pemerintah sudah memikirkan banyak sekali solusi di belakang layar. Namun dalam relevasinya itu juga memiliki tantangan tersendiri. Nah, setiap kurikulum kan memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri ya. Menurut saya sendiri itu tadi sudah dijelaskan mengenai dari Kak Rahma tadi ada infrastruktur yang kurang, lalu dari Kak Ayun tadi motivasi siswa dalam ujian UN untuk meningkatkan motivasi siswa, itu menurut saya merupakan salah satu poin untuk meningkatkan salah satu poin solusi untuk kurikulum kedepannya gitu. Jadi diharapkan nanti di kurikulum kedepannya ini sebelum kita menerapkan kurikulum itu tadi kita harus infrastrukturnya itu harus benar-benar memadai gitu loh, harus benar-benar lengkap mulai dari teknologinya, lalu mulai dari kelasnya, mungkin bisa aja kursinya atau mungkin bangunannya yang kita tahu di daerah-daerah terpencil itu masih banyak bangunan-bangunan yang rapuh ya istilahnya, masih bolong-bolong, masih banyak kehujanan gitu. Lalu dalam SDM-nya sendiri itu apabila infrastrukturnya memadai lalu SDM-nya kurang, kayak misal gurunya ini kita sudah menyediakan nih komputer untuk sekolah, tapi gurunya tidak bisa komputer ya sama aja gitu loh. Jadi kayak dari segi infrastruktur dan segi SDM itu sangat-sangat mempengaruhi untuk kualitas kurikulum kedepannya. Lalu ini juga menurut tanggapan saya ya terkait deep learning tadi. Deep learning itu menurut saya juga merupakan salah satu solusi yang mungkin efektif dijalankan kedepannya karena terkait tingkatan sekolah kayak SD, SMP, SMA, kuliah itu kan memiliki jenjang yang berbeda ya. Lalu psikologinya, karakter siswanya kan juga berbeda. Jadi kayak kalau bisa itu kurikulum kedepannya itu diharapkan sesuai dengan tingkatan mereka gitu loh. Kalau SD itu lebih ke
tahap perkembangan. Jadi kurikulumnya itu diharapkan untuk fokus di tahap perkembangannya mereka. Lalu SMP kita mungkin kayak kreativitas dan kemampuannya, di SMA di tahap berpikir kritis. Lalu kalau kuliah ini menurut saya sendiri itu memang sudah cocok diterapkan untuk kurikulum mereka sendiri seperti itu. Ya jadi ya itu mungkin tanggapan saya. Jadi kalau mungkin bisa disimpulkan ya, entah nanti itu kurikulum merdeka itu mau dilanjutkan atau mungkin ada perbaikan di beberapa kekurangan. Kalau menurut saya itu jika sumber dayanya kita mulai dari sumber daya manusianya, sumber daya gurunya dan juga infrastrukturnya yang sangat memadai itu akan mengikuti sendiri. Jadi mau memakai kurikulum seperti apapun kita akan mengikuti sendiri kalau kita sudah punya sumber daya yang mumpuni tersebut. Wah, banyak sekali yang masuk dan juga saran dari teman-teman mahasiswa ini ya. Semoga apa yang kita sarankan pada tadi didengarkan oleh pemerintah dan juga di ACC ya pemerintah ya. Dan juga tadi mereka kalau guru harus bisa mengaplikasikan apa yang telah kalian ucapkan tadi ya. Aduh, cukup sekian ya teman-teman karena topik yang sangat hangat tadi ya, sangat melelahkan sekali. Nah, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia Desa telah menyempatkan waktu datang ke podcast FOMO ya. Sekian dari kita. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe dan juga ikuti terus FOMO Forum Mahasiswa.